fokus ya. Nah, bicara soal Satgas nih, ada satu yang sekarang sedang menjadi problem tuh, Satgas kelapa sawit tuh. Jadi, nah ini sudah banyak gejolak di bawah ya, karena kita harus akui bahwa di masa lalu itu banyak konglomerat kita itu, Ini ya, yang statusnya apa nih Satgas kelapa sawit ini? ini Satgas kelapa sawit ini yang saya dengar sedang apa namanya mencari-cari di mana sawit yang kemudian apa namanya katakanlah melanggar hukum nih, mengambil Oh ya, lahan. udah Nah, oke. tapi problemnya begini. Kita harus akui ada satu kelompok. Ini biasanya yang besar-besar nih, nggak bisa orang Hmm, kecil nih. hmm. Yang kemudian katakanlah dapat konsesi 30.000, tapi dia menguasai 50.000. Oh, 20.000 ini kan harusnya kan diambil oleh negara, didenda dia, Hmm. 20.000 bagi sama rakyat. Itulah namanya distribusi agraria kan. Gitu loh, distribusi kesejahteraan. Nah, tapi yang terjadi ini kan ada kelompok-kelompok nih yang berjalan, yang kemudian kita nggak tahu nih arahnya kemana. Kedua, ada problem karena dulu ketika Undang-Undang Otonomi Daerah dikeluarkan, itu banyak kewenangan tuh untuk memberikan HGU, HPH, Ada gubernur aja. IPHH atau alih fungsi itu pada bupati, Bupati. ya. Nah, kemudian ada proses-proses di mana secara legalistik kemudian itu legal dong. Misalnya dia dapat tambahan kawasan, misalnya gitu kan konsesi. Hmm. Ketika kemudian Undang-Undang Otonomi itu direvisi lagi, ini di pusat masih pakai peta zaman Belanda ini. Zaman baheula ini yang mereka pakai, padahal sudah terjadi perubahan di bawah. Nah, ini sekarang sedang dipermasalahkan. Ya. Dan ini berpotensi apa? Merusak. Yang bahaya kalau Satgasnya juga merelahasap di situ kan. Nah, itu dia kan yang jadi problem gitu loh. Saya mendengar di banyak tempat kemudian lahan-lahan itu ya diambil dikelola paksa, tapi yang terjadi adalah berkembangnya ninja-ninja sawit. Akhirnya itu kebun rusak juga gitu kan. Padahal nih yang saya aneh itu, katanya kan mau nambah 300 triliun. Padahal per tahun industri sawit kita hanya memberikan 90 triliun tuh pajak kepada pemerintah. Artinya kan nggak bisa berharap hanya pada sawit ini. Ditata kita setuju, yes, setuju. Mereka yang di luar konsesi, kalau itu benar apa namanya tidak secara legal, harus diberikan sanksi hukum dan lahannya disita oleh negara untuk kemudian dibagikan pada rakyat. Kan begitu nih, supaya berkurang orang yang harus dikasih makan oleh pemerintah kan gitu. Karena mereka punya mampu berproduksi kan kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini akan mengganggu sektor ini secara keseluruhan dan tentu akhirnya akan mempengaruhi produktivitas juga ini. Ya itu yang dikeluhkan oleh Sri Mulyani kemarin yang saya baca. Kenapa ekonominya memburuk? Ya karena sektor-sektor ekstraktif kita itu harganya tuh turun itu luar Yang biasa. turun tuh hanya batu bara Itu karena tapi memang kayak demand-nya rendah. Tetapi dengan menerangkan itu orang paham bahwa keadaan ekonomi kita memang bukan karena soal harga luar negerinya tuh, Ya. tapi yang beginian nih, Ya, mafia-mafia di beginian dalam kan, ya. yang tidak menghasilkan pajak untuk negara kan. Jadi kepastian ini juga, jadi saya membayangkan akhirnya makin lama letupan itu dari jalan sampai ke kebun sawit itu akan berlangsung dalam 6 bulan ini kan. Betul. Dan daya tahan kabinet ini seberapa kuat nanti? Yang isinya kan transaksi semua itu kan. Jadi nanti ada isu bersama yang semua akan menghindar kan. Ini bukan gue nih, itu kehutanan, yang ini BPN, yang ini segala macam tuh. Padahal semuanya itu naruh orang untuk ngintip. Iya, iya. Jadi itu betul ya. Jadi kapasitas Presiden Prabowo untuk mengetahui detail semacam ini itu tidak diperoleh tuh. Nah, nanti Dan tidak ada juga mungkin yang mau atau berani menyampaikan gitu. hal-hal pahit seperti ini kan. Ya presiden pasti nggak suka kupingnya itu terus-menerus dengar hal-hal Dikasih masalah. Ya. Tapi kan ini akhirnya nanti akan berhadapan dengan rakyat. Karena kan rakyat yang kemudian juga banyak. Tidak hanya pengusaha nih. Tapi rakyat gitu loh. Kalau yang besar-besar itu oke lah mereka bisa survive gitu. Tapi ketika dia menyentuh rakyat. Ini kan juga bisa menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa. Lalu apa yang harus dilakukan nih sama pemerintah untuk membuat orang percaya bahwa yang namanya Satgas Sawit itu tugasnya adalah penataan gitu loh, bukan malah menimbulkan masalah baru.
Ya kalau kita hitung ini problem di sawit, udah ada dana sawit, tapi itu dipakai untuk justru membeli lahan tambang ini kan. Iya. Jadi dia muter di situ dan tidak ada impact-nya pada pemerataan tuh. Dan Nah, BPDPK itu kan ya, justru dikelola, dinikmati oleh ya 3-4 iya, dan gede ada aja. Pada Erlangga kan yang Oh, dipersoalkan di yes. situ kan. Jadi masalah kita ini makin lama makin kompleks dan kesempatan makin terbatas. Sementara kaum oportunis makin merajalela Betul. tuh dan saya kira Pak Para Prabowo. aventurir juga sedang mencari cara. Nah, kalau Pak Prabowo tetap bertahan pada ide bahwa semua hal besar harus dia lakukan, dia akan terkejar oleh hal-hal kecil justru. Betul. Jadi kehilangan kesempatan untuk memulihkan ide dia tentang hal yang besar. Ya kenapa dia nggak bertahap ya? Ya, buktinya. Katakanlah ini pertama-tama tentu kita membutuhkan proyek-proyek besar dengan dana fresh money Ya. gitu ya, dengan uang kita sendiri. Oke, kita setuju ada dana negara. Tapi proyek mana aja yang mau dikerjain? Yang kemudian dampak langsungnya pada rakyat atau pada negara apa gitu? Ini kan kita nggak dapat. Malah Danantara isinya banyak orang dari luar. Ada mantan perdana menteri yang sudah dituduh Itu korupsi. namanya dan antara naturalisasi. Jadi bukan hanya bola ya. Untuk ngelola uang negara pun kita harus naturalisasi. Padahal naturalisasi itu sederhananya kembali ke alam kembali. Iya, mestinya kembali ke alam. Tapi ini kembali ke Ya. dia bukan kembali ke alam, Nah, kembali natural ke gengsi itu. gengsi, naturalis, nudis itu deket-deket tuh. Agak-agak bisa berjalan beriringan itu. Oke, nah apa ya? Kita sih berharap ada policy yang betul-betul dipikirkan secara terukur, dampaknya kemudian juga terukur, impact-nya juga terukur, yang kemudian memastikan kita bahwa pasca Juni nanti keadaan akan jadi lebih baik. Nah, sejauh ini kalau kita lihat kan wajahnya Bu Sri itu kan unhappy terus nih sejak jadi menteri. Saya nggak pernah lihat dia senyum-senyum lagi tuh, tapi kayak wajah terbebani gitu kan. Iya, Ini tanda-tanda apa ini? Ada kabar kemarin dia mau mundur, kemudian batal. kan konsekuensi dari orang yang sudah melekat dengan jabatan, melekat dengan semacam kepercayaan dunia. Lalu timbul ya gengsi juga bahwa siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani misalnya sebagai jaminan reputasi personal ke lembaga-lembaga keuangan. Nah, selama kita masih ditahan oleh itu, tersandra oleh itu, tentu Sri Mulyani juga mungkin berpikir, ya kalau saya mundur sekarang itu 2 hari setelah saya mundur, Indonesia tuh bangkrut, hancur. Jadi, Ap- jadi kita bermain dalam psikologi yang sebenarnya tidak jujur kan. ya. Padahal yang mesti diselamatkan adalah perut rakyat, dompet mak-mak kan. Itu intinya tuh. Nah, kalau Sri Mulyani misalnya bisa menerangkan itu, orang mungkin tahu, oh keadaannya begitu. Tapi kan Sri Mulyani kan banyak memalsukan posisi dia kan. Dia nggak berani bicara langsung dengan presiden, maka dia pergi minta tolong ke mulut IMF, World Bank yang bicara, padahal dia bocorin ke sana, lalu dia kutip di sini kan. Jadi kita lihat bahwa yang kita sebut teknokratik kan dia nggak boleh ada beban kan. Ya. Dia terangkan dong apa adanya tuh. Nah, sekarang kelihatannya siksak terus Sri Mulyani ini. Malah mungkin untuk Bu Sri Mulyani sendiri dan untuk Republik mungkin memang lebih baik dia mundur kan jadi advisor aja ya. Ya, Sehingga ada orang dengan perspektif baru, pendekatan baru yang kemudian bisa apa namanya keluar dengan gagasan-gagasan baru. ya itu. Jadi intinya Sri Mulyani seolah-olah mengatakan kalau gua mundur Indonesia bangkrut. Lalu semua orang disulap dengan pikiran yang sama yang memang dari awal Sri Mulyani ada di situ tuh. Tetapi inovasi itu kan mesti dimulai dengan dia mengatakan bahwa saya akan jadi penasihat, tapi kebijakan sebaiknya diambil orang lain karena saya nggak mampu untuk memutuskan lagi itu. Biarkan ada menteri baru bidang keuangan yang bisa bertengkar dengan presiden misalnya kan. Kan dia mesti bertengkar kan. Betul. Dia nggak mungkin hanya terima-terima Iya. order dari Karena presiden. dia kan treasury kan. Iya, Ya, itu kerja dia kan memang ngerem ngegas Yes. ngerem ngegas Hmm. kan. Tapi kita mulai melihat ada tuntutan yang makin jauh dari publik. Bukan sekedar rangkaian undang-undang ini yang dikritisi, tetapi mereka ingin ada kepastian arah negeri ini ke arah mana tuh secara ekonomi, secara politik ke arah mana juga tuh. Nah, kepastian ini yang menurut saya lagi galau dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Tapi kita mesti beri semacam warning bahwa Anda diminta untuk membuat keputusan
kita ingin Anda jadi leader bukan jadi dealer, kan itu dasarnya tuh. Jadi orang mulai lihat, loh kok Prabowo jadi peragu sekarang ya. Ya. Sementara ide-ide besar dia itu seolah-olah dia pastikan akan jalan, padahal dia tahu kapasitas mesin politiknya ini, mesin kabinetnya itu di bawah standar semua kan. Iya. Tapi kenapa Bung Rocky bisa bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu butuh keberanian? Apakah memang beliau tidak berani mengambil keputusan-keputusan tertentu atau masih diganduli oleh semacam ketidakpastian juga dalam beliau? Uncertainties ada di depan mata itu. Dia mesti ambil decision. Kan prinsipnya kalau kita lihat Anda kan militer, watak dari militer adalah bila ragu jangan membidik. Ya, Bila telah membidik jangan ragu. Bila masih ragu tarik pelatuknya. Kan begitu kan betul. filosofi militer kan. Ini kita tahu dealnya apa sebetulnya tuh. Kenapa ada keraguan tuh? Jadi orang melihat bahwa loh jadi begini, karena itu olo-olonya mulai muncul bahwa semua hal yang pernah diperlihatkan oleh presiden sebagai seorang pemimpin yang pernah memimpin bisnis, pernah memimpin militer, tentara elit kita, pernah ada di dalam situasi yang Genting, genting di 98 segala macam. Kenapa sekarang jadi orang yang seolah-olah dia mencemaskan dirinya sendiri kan? ya, itu memang kan natural ya. Orang yang semakin menua itu kan pasti butuh status quo kan gitu, tidak risk taking kan gitu. Saya melihat setelah kabinet terbentuk baru dia lihat bahwa semua nama yang dititipin itu sebetulnya bermasalah kan. Oke. Dan itu yang tidak mungkin dia lakukan secara snapshot gitu. Ada nggak kemungkinan bahwa beliau akan merasionalisasi kabinet atau katakanlah kemudian untuk kemudian membuat kabinetnya menjadi lebih efektif? Kalau dia ambil kemungkinan itu, mestinya ketika 100 hari dia udah pastikan. Sekarang dia mau apa keadaan sekarang kan? Orang tunggu, tapi orang anggap ya waiting for Godot akhirnya kan sesuatu. Jadi kecemasan kita, kenapa presiden tidak bisa mengambil keputusan itu dasarnya. Nah, kenapa itu? Kita hanya bisa menganalisa bahwa orang-orang di sekitar dia itu tidak lagi mampu untuk memberitahu secara jujur keadaan masalah itu. Jadi mungkin Pak Prabowo ya tahu kecil-kecil, tapi kan mesti sekitar dia kan mesti, Pak ini bahaya loh. Ya. Badan intelijen mesti ucapkan sesuatu tuh. Kan memang tugas mereka para pembantunya itu kan memberikan fakta-fakta pada presiden beserta alternatif rekomendasi untuk menghadapinya. Ya itu pentingnya itu kan. Nah, kan nggak mungkin watak orang itu berubah drastis dari seorang komandan tiba-tiba jadi diplomat gitu kan, nggak bisa kan. Ya, betul. Jadi itu buat saya, kalau saya analisis, Prabowo tidak menerima fakta yang seharusnya hak dia. Ya. Dari siapa? Ya dari kalangan Gerindra sendiri, dari elit Gerindra, dari mana? Dari teknokrat, dari mana? Dari rekan-rekan yang. Tapi apakah beliau ini masih didampingin, dijaga ketat, diberi input oleh orang-orang internal Gerindra yang puluhan tahun bersama beliau, atau ada satu kelompok lain? waktu akan berubah watak orang. Kalau misalnya dia terlambat untuk mendengar kejujuran itu, lalu dia merasa bahwa ya kalau begitu gue nggak mau dengar semua kan. Jadi saya rumuskan dengan satu kalimat, frustrasi presiden hari ini tidak pernah dia bayangkan. Dia bayangkan dia 82% dukungan, dia bayangkan bahwa gagasan-gagasan besar dia itu makan siang, ekonomi baik-baik saja. Ternyata tidak momentumnya dia tidak dapat. Oke. Nah, dalam keadaan itu seseorang yang sudah biasa memerintah dengan garis komando, tiba-tiba dia lihat wah demokrasi itu memang penuh kayak radikal bebas, radikal turbulennya kuat sekali. Nah, sekarang dia mesti belajar itu secara cepat. Mungkin dalam 2 minggu ini mestinya dia udah putuskan. Ya. Pada saat yang sama kita mendengar bahwa di internal Gerindra sendiri itu ada tarik menarik faksi-faksi yang yang berkelindan di sekitar beliau nih. Semua yang ada di sekitar Presiden Prabowo sekarang berupaya untuk menjadi don masing-masing kan. Pada akhirnya begitu kan. Karena justru mereka membaca ini keadaan jangan sampai ambruk atau katastrofis sebelum kita punya posisi kan.
Jadi internal struggle pasti terjadi. Pasti itu Nggak natural di ya, dalam piramida kekuasaan manapun pasti Nah, ada power struggle kan. power struggle itu mulai terbaca dan menganggap bahwa ini nggak akan nyampe 5 tahun, kira-kira begitu. Karena Oh, bahayanya ada ke sana. pasti kan kalau mereka sabar 5 tahun, mereka akan lihat oke ada konsistensi. Jadi bahkan dari dalam power struggle itu mulai sangat pragmatis kan. Ya, Mending mulai memakan energi mereka sendiri ya juga ya. who gets what, when and how itu. Wow, Hmm. Berat tough, deh. berat. Jadi setiap Jadi kali kalau anak muda, anak mahasiswa bilang awah gelap itu ya memang mereka diskusinya udah cukup iya. dalam dong ya Oh, kalau dia dia begitu ya. dia tahu sensasi tentang kegelapan itu mereka Ya, rasakan ya. secara Nah, ekonomi tapi politik. bagaimana melihat bahwa kan sekarang nih misalnya kan DPR itu kan penguasa tunggal adalah yang lebih berkuasa dari ketua DPR itu kan realita ya. Itu Yes. kan fakta yang tidak bisa kita Iya, pungkiri gitu. karena politik sehari-hari menyebabkan itu terjadi. Iya, nah ini kan apakah fraksi-fraksi lain nih DPR nyaman dengan situasi ini atau bagaimana? Saya membaca bahwa semua yang disebut fraksi itu di awal menunggu berkah dari APBN. Hmm, Sekarang nggak ada ternyata zong. zong. Maka semua akhirnya jadi oportunis. Apa Oke. aja dilakukan. Iya, masa sulit-sulit seperti ini ya. Dan mereka semua ada di dalam perjanjian dengan Presiden Prabowo. Lu dapat ini, berharap nanti dapat komisaris ini segala macam dan Iya itu yang kita akan dengar nih kan sudah banyak sekali nih pergantian komisaris, direksi dan mudah-mudahan aja. Kalau saya dengar sih banyak dari apa itu Tarnus atau latar belakang militer gitu ya. Mereka juga sudah dilatih. Tapi kan untuk menjadi CEO atau menjadi komisaris dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, itu kan nggak mudah gitu ya. Kita belajar neraca keuangan itu aja nggak mudah. Nggak bicara investment itu kan nggak sebentar gitu kan. dia mesti jungkir balik dulu, bukan sekedar di train di Magelang 1 minggu Ya, lalu bisa jadi komisaris. Apalagi berhubungan dengan sifat volatilitas pasar tuh, itu kan lain lagi tuh. Nggak mungkin komando kalau dia pejabat militer kasih komando lu pasar berhenti gitu ya kan. nggak Nggak bisa. Itu mungkin. hukum pasar nggak ada. Itu invisible hand Yes. yang ini kan. Tapi kan kemudian kita juga melihat bahwa apa namanya ya, ini ada kesan tuh orang berlomba-lomba. Ah, gua nggak tahu nih. Pokoknya gua mau dapat bagian gua dulu nih. Kita kan nggak tahu nih sampai berapa lama nih misalnya seperti itu. Ini kan berbahaya juga buat Pak Prabowo sebenarnya. Kita seperti apa istilah dulu roles and veil of ignorance. Hmm, Ada semacam tirai ketidaktahuan tuh. oke. Harusnya dalam keadaan semua orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, semuanya menahan diri tuh, mencari proposal yang bisa saling menguntungkan. Ya, Nah, keseimbangan. keseimbangan ini enggak. Jadi ya betul-betul tradisi kerakusan itu timbul karena kesempitan bukan karena kesempatan. Dalam situasi seperti ini, tentu ketika mahasiswa, masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan kegundahan mereka dan menuntut kebijakan-kebijakan Oke, yang lebih realistik dan berdampak langsung pada mereka, tentu juga akan dihadapi oleh apa namanya elemen-elemen koersif negara secara brutal juga kan, karena semua kan dalam situasi yang tidak pasti nih. Dalam oke. apa namanya ada power struggle juga nih di semua tempat itu, sektor itu. Seandainya itu terjadi dan ada civilian value, aman itu. Orang akan transaksi dengan argumen. Tapi bahayanya sekarang ini, civilian value itu tidak ada tuh. Bahkan kemungkinan kan kita lihat jejaknya dari pemilu Ya. kemarin itu kan. Tidak ada semacam peradaban untuk menyelesaikan masalah dengan diskusi argumentasi. Yang ada adalah kirim pasukan, kirim amplop, itu selesai itu. Maka jadilah seorang gubernur, jadilah bupati di situ karena di backup oleh aparat kan. Dan yang paling menyedihkan kan sebenarnya civil apa namanya ini Value. civil communities kita ini justru yang merusak civilian value itu. Oh iya, Pak. Oh iya. Bagaimana kepala desa kemudian Iya. dimobilisasi dan terlibat Iya. dalam perhelatan pemilu. Betul. Bagaimana PJ yang notabene Iya. notabene Ayo. itu adalah para birokrat Iya. teknokrat
justru mereka yang cawe-cawe misalnya. Ya, Jadi justru mereka duluan yang ngerusak nih kalau saya lihat. iya betul. Jadi bahayanya para pejabat yang tidak dipilih secara demokratis tidak paham tentang bagaimana mengatasi sebetulnya kekacauan sosial secara demokratis. Jadi Hmm, ini udah dipaku di situ, dibor di situ. Dia nggak punya lagi keluasan sebagai kepala desa, sebagai bupati, sebagai PJS segala macam untuk paham mesti ada transaksi antara masyarakat sipil. ya Kenapa? Ya dia dari awal tuh peralatan aparat aja kan. itu Itu bahayanya tuh. Dan kita mau ingatkan pada bangsa ini atau saling mengingatkan bahwa pemilu kemarin itu buruk sekali itu. sangat Itu yang menyebabkan pelembagaan demokrasi justru berantakan. justru berjalan mundur kan. Ya, apalagi Konsolidasi itu. demokrasi kita setelah reformasi bukan makin ajak nih, justru semakin Mhm. berantakan kan sebenarnya. Mhm. Karena hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya, misalnya kan pelibatan kepala desa, Mhm. pelibatan instrumen-instrumen hukum, pelibatan anggaran negara secara vulgar dalam bentuk bansos dan sebagainya, intervensi para pejabat kepala daerah yang notabene itu datang dari apa namanya komunitas sipil. Justru mereka lah ujung tombak kerusakan demokrasi kita kemarin. Ya, kan kita mesti rumuskan akhirnya bahwa masyarakat politik kita kalau tidak dilembagakan melalui kurikulum ideologis, dia akan jadi pragmatis begini kan. Hmm. Jadi dari awal desain politik kita itu tidak berbasis ideologi itu. Yes. Kecuali PDIP ya, yang dari awal kayak tegak lurus dengan prinsip-prinsip marxisme, keadilan, kemandirian tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa Indonesia partainya cuma dua tuh, yang ideologis dan yang pragmatis. Ya. Nah bahayanya yang pragmatis ini bisa diputer-puter, dikirim ke sana, dikirim ke itu, dibuat alat manipulasi. Nah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh lembaga survei untuk Ya. lakukan dukungan palsu lewat statistik. Kayaknya kita harus mereformasi ulang tuh lembaga-lembaga survei itu saya kira ya. Hmm. Karena kemudian mereka susah menjadi rujukan bagi apa namanya untuk men-screenshot apa sih yang ada di benak masyarakat pada satu titik tertentu. Ya ini lembaga survei kan disebut lembaga survei publik, tapi dia lakukan itu untuk kepentingan privat dia, gitu. Jadi atau pesanan privatnya kan. Bukan dalam arti yang biasa kita tahu bahwa public opinion itu harusnya kumpulan dari aktivitas tukar tambah transaksi pikiran, bukan Ya, transaksi kepentingan. Itu juga. mau transaksi pikiran saya kira susah ya Hmm. zaman sekarang ini karena dia sudah tidak punya value. Yang ada kan transaksi kepentingan dan itu pun tidak pernah equal tuh. Yang satu pasti merasa dominan, yang Jadi satu merasa pengemis kan gitu nih. ya kita bayangkan nih presiden ada di sini, dia mendengarkan public opinion yang sudah dimanufaktur oleh lembaga survei, Yes. palsu sinyalnya. Dia berharap dapat input kritis dari lingkungannya. Lingkungannya takut memberitahu pada presiden Hmm. keadaan. Nah, jadi dengan cara apa presiden mengambil keputusan? Nggak ada. Instingnya mungkin, tetapi insting itu berbahaya. Ya, Apalagi itu, ya mungkin dia berharap bahwa publik akan mengerti. Ya mengerti, publik mengerti dalam keadaan ekonomi berantakan begini, apa yang publik mau mengerti. ya, dan Nah, lebih nah, jadi kita atau saya menduga ini akumulasi dari kekacauan ekonomi dan manipulasi politik, betul sampai Juni itu kemudian momentumnya tagihan datang ke kita. Nah, kalau dalam situasi hari ini, Bung Rocky ngelihat nih dari pergaulan dengan teman-teman di sekitar, di Kampus katakanlah terutama. kampus, ini apa ya? Apakah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo belakangan ini, ya itu ada semacam ketegangan atau justru semakin koheren nih mereka? Kalau melihat Pak Prabowo teriak hidup Jokowi, tapi kemudian undang-undang TNI seperti itu, apa yang terjadi di antara mereka ini? Sebetulnya ini kimia yang dipaksakan dengan satu katalisator, yaitu kepentingan. Nah, Kepentingan. itu bahayanya. Tapi Padahal kan dua-duanya lagi cemas. Saya kira Jokowi cemas, Prabowo cemas. Kan dua orang cemas ini akhirnya saling membagi kecemasan. ya, Nah, kita hanya bisa melihat itu. Ya memang ada olah-olah sedikit kalau Pak Jokowi masih bercanda. Tapi kan kita tahu kan batasnya di mana sih. hmm, Apakah rakyat bisa disiram terus dengan semacam guyonan kecil-kecil antara Prabowo dan ya. Jokowi? Bisa nggak mungkin itu. Tapi kan juga masih ada puluhan juta akun yang menjadi buzzer di media sosial untuk kemudian berusaha mempengaruhi pikiran dari masyarakat kita ini yang memang
Ya. literasinya rendah kan terhadap informasi. Ya, tetapi begitu BEM anak-anak mahasiswa ini attack dengan artificial intelligence, itu selesai semua mereka. Selesai ya.